Pernahkah kamu merasa tidak dipahami, seolah-olah dunia ini tidak mengerti dirimu? Bayangkan menjadi Ayub, seorang pria yang kehilangan segalanya, hanya untuk disambut dengan ketidakpercayaan dingin dari teman-temannya. Atau pikirkan Cyrano de Bergerac, pendekar pedang yang pandai merangkai kata hingga memenangkan hati, namun wajahnya menghalanginya dari cinta yang ia dambakan. Bagaimana jika perjuangan mereka justru menjadi kunci untuk membuka sesuatu yang mendalam dalam diri kita? Kisah Ayub adalah tentang penderitaan yang luar biasa. Dia kehilangan kekayaannya, anak-anaknya, dan kesehatannya, dan seolah itu belum cukup, teman-temannya bukannya memberikan dukungan, malah menuduhnya berbuat salah. Ini adalah pedang bermata dua dari kehilangan dan kesalahpahaman. Begitu pula, Cyrano berjuang di dua medan perang. Cintanya yang tak terbalas untuk Roxane dan kegagalan dunia melihat melampaui penampilannya ke jiwa mulia yang tersembunyi di dalamnya. Kedua pria ini terjebak dalam perjuangan tanpa henti melawan kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan. Namun, apakah ada sesuatu yang lebih dalam dari pertarungan mereka yang tampak di permukaan? Pikirkan ini, ratapan Ayub bukan sekadar jeritan putus asa. Itu mencerminkan perjuangan abadi manusia melawan tantangan yang tampaknya tak terkalahkan. Dia berkata, Tuhan telah menyerahkan aku kepada orang yang tidak beriman, dan menyerahkan aku ke tangan orang jahat. Seolah-olah Job tidak hanya berjuang melawan kekuatan dari luar, tetapi juga terlibat dalam perang batin, melawan inti dari keberadaannya sendiri. Hal yang sama dapat dikatakan untuk Cyrano, yang di saat-saat terakhirnya, bertarung melawan kepalsuan, kompromi, prasangka, pengkhianatan, dan kebodohan. Ini bukan hanya musuh dari luar, melainkan cerminan dari gejolak batinnya. Mungkinkah perjuangan ini bukan sekadar soal bertahan hidup, melainkan tentang penciptaan? Buku ini mengusulkan bahwa pertarungan tanpa henti ini mungkin disertai dengan gemuruh penciptaan, seolah-olah sesuatu yang menakjubkan dan misterius sedang ditempa di kedalaman bawah sadar. Gagasan ini sejalan dengan pandangan bahwa penciptaan seringkali muncul dari kekacauan dan konflik. Ini adalah tema yang sering muncul dalam banyak karya seni dan sastra yang hebat. Mungkinkah perjuangan Job dan Cyrano adalah metafora untuk proses kreatif itu sendiri? Hubungan antara penderitaan dan penciptaan bukanlah hal baru. Bahkan, ini sudah tertanam dalam jiwa budaya kita. Bayangkan, Paradise Lost, karya Milton, di mana kejatuhan manusia justru membuka jalan bagi terciptanya dunia baru. Atau pikirkan mitos Prometheus, yang harus menanggung hukuman abadi karena membawa api, simbol pengetahuan dan penciptaan, kepada umat manusia. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa penderitaan dan penciptaan saling terkait erat, bahwa dari rasa sakit yang mendalam bisa muncul keindahan yang luar biasa. Tapi mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin karena penderitaan memaksa kita untuk menghadapi bagian terdalam dari diri kita sendiri. Ini menghapus segala kepalsuan dan menyingkap kebenaran sejati tentang siapa diri kita. Dalam keadaan rentan ini, kita lebih terbuka terhadap inspirasi, lebih peka terhadap bisikan dari alam bawah sadar. Seolah-olah perjuangan itu sendiri adalah bentuk pemurnian, langkah yang diperlukan dalam proses kreatif. Gagasan ini digambarkan dengan indah dalam kisah Miss Miller, yang pada usia 15 tahun, terpesona oleh konsep ide yang secara spontan menciptakan objeknya sendiri. Dia melewati malam tanpa tidur memikirkan maknanya, sebuah bukti betapa kuatnya ide-ide dalam menyalakan api kreativitas di dalam diri kita. Pengalamannya mengingatkan kita bahwa mencipta bukan hanya soal menghadirkan sesuatu yang baru ke dunia, tetapi juga tentang mengubah diri kita sendiri dalam prosesnya. Buku ini juga menarik garis paralel yang menarik antara kehilangan surga oleh Ayub dan perasaan Miss Miller yang seolah kehilangan sesuatu yang terkait dengan godaan. Ini mengingatkan kita bahwa penciptaan seringkali melibatkan pengorbanan, melepaskan yang lama untuk memberi ruang bagi yang baru. Tema ini juga tercermin dalam kisah Faust, yang mengorbankan jiwanya demi pengetahuan dan kekuasaan, namun akhirnya menemukan penebusan melalui usaha kreatifnya. Tapi bagaimana dengan Cyrano? Perjuangannya bukan hanya soal cinta, melainkan tentang pencarian kebenaran dan keaslian. Di tengah dunia yang penuh tipu daya dan kompromi, Cyrano berdiri sebagai mercusuar integritas, menolak untuk menyerah pada prinsip-prinsipnya. Pertarungannya bukan hanya melawan musuh dari luar, tetapi juga melawan iblis-iblis keraguan dan keputusasaan dalam dirinya. Dalam konteks ini, perjuangan Cyrano adalah bentuk penciptaan dari dalam, sebuah pembentukan diri melalui api kesulitan. Mungkinkah bahwa perjuangan tersembunyi ini, pertarungan melawan rintangan yang luar biasa,
adalah kunci untuk membuka potensi kreatif kita? Mungkinkah hal-hal yang menantang kita, yang mendorong kita hingga batas kemampuan, justru menjadi pemicu pencapaian terbesar kita? Buku ini mengusulkan bahwa mungkin saja demikian, bahwa dalam tempaan penderitaan, kita menemukan benih-benih penciptaan. Gagasan ini memberikan kekuatan sekaligus merendahkan hati. Ini mengingatkan kita bahwa perjuangan kita tidak sia-sia, bahwa semua itu memiliki tujuan yang lebih besar. Ini menantang kita untuk merangkul rasa sakit kita, melihatnya bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam, melampaui permukaan, dan menemukan kedalaman tersembunyi dalam diri kita. Jadi, saat kamu merasa sedang menghadapi kesulitan, ingatlah kisah Job dan Cyrano. Ingatlah bahwa perjuangan mereka bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga tentang mencipta. Dan mungkin, hanya mungkin, kamu akan menemukan bahwa tantanganmu sendiri adalah kunci untuk membuka sesuatu yang luar biasa dalam dirimu. Pertimbangkanlah hakikat dari pembukaan ini, sebuah transformasi alkimia dari penderitaan menjadi penciptaan. Ini bukan sekadar pengalaman pasif, ini menuntut keterlibatan aktif, keberanian untuk menghadapi kegelapan dengan tekad dan ketahanan. Di dalam inti dari ujian berat ini, kita menemukan esensi dari semangat manusia, dorongan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga melampaui batas. Ambil contoh, kisah Frida Kahlo, yang hidupnya penuh dengan rasa sakit fisik dan gejolak emosional. Karyanya menjadi sebuah permadani hidup dari penderitaannya. Setiap goresan kuas adalah bukti kemampuannya mengubah derita menjadi keindahan. Kahlo pernah berkata, "Saya melukis diri saya sendiri karena saya sering merasa kesepian dan karena sayalah subjek yang paling saya kenal." Potret dirinya bukan sekadar cerminan dari realitas luarnya, melainkan juga penjelajahan ke dalam dunia batinnya, di mana penderitaan dan penciptaan saling terkait. Keterkaitan ini juga terlihat dalam perjalanan hidup Vincent van Gogh. Pergumulannya dengan penyakit mental dan kemiskinan sangat mendalam, namun justru itulah yang mendorongnya untuk terus mengejar ekspresi seni tanpa henti. Langit berputar dan ladang penuh warna karya Van Gogh bukan sekadar pemandangan, itu adalah cerminan dari gejolak batin dan gairahnya. Dalam sebuah surat kepada saudaranya, Theo, dia menulis, "Aku mencurahkan hati dan jiwaku ke dalam pekerjaanku, dan kehilangan akal sehatku dalam prosesnya." Di sini, kita menyaksikan keseimbangan halus antara penciptaan dan kegilaan, di mana batas-batasnya samar, dan seni menjadi jembatan bagi yang tak terungkapkan. Proses penciptaan melalui penderitaan tidak hanya terbatas pada dunia seni. Coba pikirkan ranah ilmu pengetahuan, di mana tokoh-tokoh seperti Marie Curie menentang norma-norma masyarakat dan menghadapi kehilangan pribadi demi mengejar pengetahuan. Karya revolusioner Curie tentang radioaktivitas, yang membuatnya harus menanggung bahaya fisik dan beban kehilangan suami, telah mengubah cara kita memahami dunia alam. Keteguhannya menghadapi kesulitan menunjukkan bagaimana penderitaan bisa menjadi bahan bakar bagi inovasi dan penemuan. Bahkan dalam sastra, kita melihat penulis seperti Sylvia Plath, yang puisinya yang bersifat pengakuan menggambarkan kedalaman keputusasaannya sambil sekaligus menerangi kondisi manusia. Karya Plath mengungkapkan paradoks dari penciptaan, bahwa melalui ungkapan rasa sakit, kita bisa mencapai bentuk katarsis dan keterhubungan. Puisinya yang berjudul Lady Lazarus menggambarkan kelahiran kembali melalui penderitaan, menangkap esensi bangkit dari keterpurukan. Namun, di tengah-tengah cerita ini, muncul pertanyaan penting. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan transformasi dari penderitaan tanpa terjebak dalam kedalamannya? Jawabannya mungkin terletak pada konsep ketahanan, yaitu kemampuan untuk tidak hanya bertahan menghadapi kesulitan, tetapi juga menemukan makna di dalamnya. Ketangguhan adalah benang yang merajut kisah-kisah seperti Ayub, Cyrano, dan banyak lainnya, memberikan kekuatan untuk terus maju dan mencipta kembali. Dalam membangun ketahanan, kita diajak untuk menghadapi penderitaan kita, memahami seluk-beluknya, dan mengambil hikmah dari pengalaman tersebut. Proses ini membutuhkan keberanian untuk membuka diri, kesediaan untuk menghadapi ketakutan dan ketidakpastian kita. Dalam keadaan rentan inilah kita menjadi paling terbuka terhadap inspirasi, memungkinkan bisikan kreativitas untuk muncul. Lebih dari itu, perjalanan ini bukanlah sesuatu yang kita tempuh sendirian.
Sama seperti Ayub yang menemukan ketenangan dalam pemahamannya akan kebijaksanaan ilahi, dan Cyrano dengan komitmennya yang teguh terhadap kebenaran, kita juga bisa menemukan dukungan dalam kebersamaan dan hubungan dengan orang lain. Berbagi tantangan dan kemenangan kita dengan orang lain dapat memberikan sudut pandang baru, menumbuhkan empati, dan memicu semangat kreatif dalam diri kita semua. Dengan merangkul penderitaan sebagai pemicu untuk berkarya, kita menghargai betapa rumitnya pengalaman hidup manusia. Kita menyadari bahwa rasa sakit dan keindahan bukanlah hal yang saling bertolak belakang, melainkan saling terkait dalam tarian yang membentuk keberadaan kita. Jadi, saat kita dihadapkan dengan tantangan hidup yang tak terhindarkan, mari kita ingat pelajaran dari mereka yang telah mendahului kita. Mari kita mengambil kekuatan dari kisah-kisah mereka dan menyadari bahwa di dalam ujian penderitaan, kita memiliki potensi untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa.